Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Yunita Ayu Trimurtini, Putri Regina, dan Nurul Mahmuda akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam. Terdapat beberapa pengertian. Pengertian pertama yaitu secara etimologi, yang kedua secara terminologi, yang ketiga menurut para ahli. Poin yang pertama, pengertian secara etimologi. Manusia secara etimologi berarti makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Makhluk yaitu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Kata manusia berasal dari kata manu dalam bahasa Sanskerta atau mens dalam bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo dalam bahasa Latin yang berarti manusia. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial. Poin yang kedua, pengertian secara terminologi. Untuk dapat memahami tentang hakikat manusia, satu-satunya jalan yang meyakinkan adalah dengan merujuk ke sumber dari Sang Pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga yaitu pengertian menurut para ahli. Terdapat beberapa ahli yang berpendapat bahwa yang pertama, menurut Aristoteles, manusia adalah hewan yang berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Manusia adalah hewan yang berpolitik, hewan yang berfamili dan bermasyarakat, mempunyai kampung halaman dan negara. Pendapat lainnya yaitu menurut Abbas, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Pendapat lain yang disampaikan oleh Adinegoro bahwa manusia adalah alam kecil sebagian dari alam besar yang ada di atas bumi, sebagian dari makhluk yang bernyawa, sebagian dari bangsa antropomorfik, binatang menyusui yang mengetahui dan menguasai kekuatan alam di luar maupun di dalam dirinya. Materi yang kedua adalah asal-usul penciptaan manusia. Terdapat 2 poin, yaitu pertama, penciptaan manusia berdasarkan informasi Al-Quran, dan yang kedua yaitu penciptaan manusia menurut sains. Penciptaan manusia berdasarkan informasi Al-Quran itu sendiri terdapat beberapa penciptaan. Yang pertama yaitu penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sendiri merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan dengan bahan bakunya yaitu tanah. Adapun tanah yang digunakan sebagai bahan baku penciptaan adalah tanah liat kering. Setelah rupa Nabi Adam alaihissalam, Allah meniupkan ruh hingga jadilah Adam sebagai manusia pertama kali yang menjadi bapak umat manusia. Dengan menggunakan bahan baku dari tanah, inilah yang membedakan penciptaan manusia dengan malaikat yang mana dari cahaya, iblis dari api, dan jin dari jelaga api. Penciptaan manusia menurut Al-Quran selanjutnya yaitu penciptaan manusia kedua, Hawa. Hawa sendiri merupakan pasangan dari Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Hawa tidak sama dengan penciptaan Adam, namun Hawa diciptakan dalam proses yang berbeda. Ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangan baginya untuk menjalani kehidupan agar terciptanya regenerasi. Karena Hawa sendiri diciptakan berbeda jenis dengan Nabi Adam, yaitu sebagai perempuan. Selanjutnya yaitu penciptaan manusia ketiga atau keturunan Nabi Adam dan Hawa.
Setelah menetap di bumi, proses penciptaan manusia berubah menjadi proses biologis. Allah menanamkan naluri kepada Adam dan Hawa untuk berketurunan melalui hasrat seksual. Dengan proses tersebut lahirlah keturunan yang terpecah ke dalam berbagai bangsa dan suku yang tersebar di penjuru permukaan bumi. Penciptaan manusia. Asal-usul penciptaan manusia yang kedua yaitu penciptaan manusia berdasarkan sains. Pada awal abad 20, seorang dokter dari ahli biologi berkebangsaan Prancis, Maurice Bucaille, menulis sebuah buku yang berjudul La Bible, La Coranite, La Science. Buku tersebut telah diterjemahkan oleh Rasjidi ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1978. Maurice Bucaille dengan buku ini menjelaskan tentang fase-fase perkembangan manusia dari mulai embrio menurut Al-Quran dan penyelidikan para ahli biologi dan kedokteran. Bucaille mengatakan manusia terjadi melalui proses-proses yang lazim dan umum terjadi bagi hewan yang menyusui. Kejadian manusia pada awalnya terjadi karena pembuahan dalam saluran telur. Ada satu telur atau ovum yang memisahkan dari ovarium pada saat terjadi siklus menstruasi yang menyebabkan pembuahan oleh sperma laki-laki dan yang lebih populer dengan sebutan spermatozoa. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, saya persilahkan untuk Putri Regina. Selanjutnya, materi tentang potensi manusia menurut Al-Quran. Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah 1. Potensi fisik. Potensi fisik merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Potensi fisik berfungsi sesuai jenisnya. Contohnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu potensi mental intelektual, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia. Belahan kiri, potensi ini berfungsi sebagai menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan sebagainya. Ketiga, potensi sosial emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Potensi ini berfungsi sebagai untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan lain-lain. Lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua atau lingkungannya. Keempat, potensi mental spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Cara mengungkapkan potensi ini adalah melalui pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Kelima, potensi ketangguhan, yaitu potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Dengan potensi ini berarti seseorang telah mampu mengubah rintangan menjadi peluang. Penyebutan manusia dalam Al-Quran. Penyebutan manusia dalam Al-Quran menggunakan beberapa di antaranya. 1. Abdullah. Beda dengan Darwin, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Dalam konteks ini, manusia diposisikan dengan hakikat penciptaannya. Manusia pada hakikatnya adalah hamba Allah dengan segala bentuk aktivitas kehidupannya adalah untuk mengabdi atau menghambakan dirinya kepada Allah. Yang kedua, Bani Adam. Dalam Al-Quran, kata Bani Adam dijumpai sebanyak 7 kali dan tersebar dalam 3 surat. Secara etimologi, kata Bani Adam menunjukkan arti pada keturunan Nabi Adam. Namun yang jelas, menurut Al-Quran, pada hakikatnya manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Siti Hawa. 3. Bani Bashar.
Kata al-bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, al-bashar berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. 4. Al-insan. Manusia dalam bahasa Arab disebut al-insan. Kata al-insan dalam Al-Quran disebut sebanyak 60 kali. Yang kelima, al-ins. Konsep al-ins terkait dengan hakikat penciptaan manusia. Hubungan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zakariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang keenam, an-nas. Kata an-nas mengacu ke makna manusia sebagai makhluk sosial. Hakikatnya manusia cenderung hidup menetap dalam komunitas, mulai dari unit sosial terkecil, yakni keluarga, hingga ke bentuk komunitas yang lebih besar, seperti masyarakat dan bangsa. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tugas manusia di bumi dan contohnya. Kedudukan manusia menurut Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Abdullah dan Khalifah. Berdasarkan Al-Quran telah menjelaskan eksistensi manusia sebagai abad atau hamba Allah dalam klausa liya'buduni. Kata abad sendiri dalam Al-Quran pertama kali ditemukan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 10. Kemudian dalam bentuk kata kerja ditemukan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Dari dua penggunaan kata abad tersebut terlihat bahwa konsep yang terkandung meliputi dua aspek. Yang pertama yaitu subjek yang artinya menyembah, yaitu manusia. Yang kedua yaitu objek yang artinya disembah, yaitu Allah. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan manusia di bumi yaitu sebagai hamba Allah yang mengembankan tugas-tugas yang diberikan Allah atau perintah Allah. Contoh tugas manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dan mengembangkan amanah, dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifat kepadanya. Contohnya seperti melaksanakan perintah sholat. Khalifah berasal dari kata khalafah yang mempunyai arti menggantikan tempat seorang sepeninggalannya atau seorang pengganti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian khalifah adalah sebagai duta atau wakil Tuhan di muka bumi, merujuk pada pengertian individual yang dapat dimiliki oleh setiap umat manusia. Tugas manusia sebagai khalifah contohnya yaitu mengikut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi yang terdapat dalam surat Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, dan dengan cara beriman dan beramal soleh, terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29. Selanjutnya yaitu tugas manusia sebagai khalifah, yaitu bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Terhadap teori Darwin, secara akal manusia atau secara sains, setidaknya ada dua kaum atau kelompok, yaitu kaum evolusi dan kaum teori finalisme. Kelompok teori evolusi memiliki anggapan bahwa jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada sekarang tidak lahir menurut wujudnya seperti sekarang ini. Berdasarkan teori evolusi, semua manusia berasal dari bangsa yang lebih rendah, yakni hewan. Yang pertama kali mengeluarkan teori ini adalah Lamarck, seorang ilmuwan hayat sangat terkenal dari Prancis. Saat mengumumkan teori evolusi ini baru pemikiran spekulatif. Selanjutnya yaitu kelompok finalisme. Kelompok finalisme membela teori yang dikeluarkan oleh kaum evolusi. Menurut kelompok finalisme, kalaulah dalam 2 miliar tahun terakhir sejarah bumi berlangsung evolusi dunia hewan dengan teratur, yaitu 350 abad yang lewat berujung pada jenis manusia budiawan. Tentu wajar kalau kita menduga bahwa di masa yang akan datang akan lahir jenis baru yang berbeda sekali dari jenis manusia yang sekarang. Kelompok finalisme
pendapat mereka pada terhentinya pertambahan volume otak pada manusia kini. Pertambahan volume dan penyempurnaan otak ada hubungannya dengan perkembangan kecerdasan. Australopithecus memiliki volume otak 450 cm3. Dalam evolusi 400-500 ribu tahun terjadi pertambahan 1000 cm3, sehingga Homo neanderthalensis mencapai volume otak 1450 cm3, dan anehnya volume itu bertahan tetap, tidak bertambah lagi sampai dengan manusia modern sekarang ini. Hal ini tentunya berlawanan dengan hukum teori evolusi. Dengan terhentinya evolusi organ tubuh manusia yang amat penting dalam diri manusia, maka terhentilah pula evolusi pada jenis manusia. Tujuan evolusi menurut kaum finalisme ialah untuk menunjukkan manusia, atau pada manusialah finalnya berakhirnya proses evolusi. Sejalan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teori evolusi makin lama makin nyata kelemahannya. Kelemahan yang banyak dibedakan ialah tentang missing link, yakni putusnya hubungan atau tidak ditemukannya jenis antara dari bangsa hewan kepada jenis manusia. Pokok-pokok teori Darwin telah dibatalkan oleh penemuan-penemuan ilmiah sesudah dia. Yang bertahan dari teori ini adalah hanya garis besarnya saja. Teori evolusi berpijak atas data-data fosil yang ditemukan dalam lapisan tanah bumi. Bila teori evolusi itu benar, maka lapisan-lapisan baru harus menyimpan catatan-catatan yang lengkap tentang perkembangan hidup sepanjang waktu geologis. Dan catatan tersebut harus mengandung data bertahap yang kontinu tentang evolusi hidup, misalnya dari amoeba sampai manusia. Ternyata apa yang diharapkan tidak terbukti, malah sebaliknya yang ditemukan. Kenyataan itulah yang membingungkan Darwin sendiri. Seperti katanya, secara keseluruhan data geologis itu terlalu tidak lengkap. Sedangkan bila kita pusatkan perhatian kita hanya kepada satu lapisan saja, maka lebih menyudutkan lagi, misalnya mengapa kita tidak menemukan di dalamnya. Dalam tulisannya di atas, Darwin sebenarnya masih ragu-ragu terhadap teori evolusi yang telah ia buat. Keraguan ini sangatlah wajar jika ia bandingkan dengan keteraturan yang ada di alam semesta. Gerak dan peristiwa di alam sangat teratur. Perkembangan ilmu berhasil menemukan hukum alam. Teori evolusi Darwin hanya memberatkan pandangan pada satu jenis saja, yakni meningkatkan persamaan daripada sudut jasmani dan mengabaikan segi perbedaan yang asasi pada sudut rohani. Kita lihat bandingan kemampuan antara manusia dan robot. Antara manusia dan robot memang ada segi persamaannya, namun segi perbedaannya jauh lebih asasi. Pembelaan dari konvensional terhadap Darwin tentang terhentinya evolusi otak, karena tujuan evolusi sudah tercapai terbentuknya manusia budiwan, justru berlawan dengan teori evolusi itu sendiri, atau bahwa makhluk hidup akan terus berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Kalau begitu, timbul pertanyaan baru, siapakah menentukan tujuan dan siapakah menyusun keteraturan di alam sangat rapi ini? Alam berevolusi tidaklah mungkin menentukan tujuan dan menyusun keteraturannya, karena alam tidak berakal. Ia hanya tertakluk pada hukum yang dibebankan kepadanya. Maka ditemukan jawaban bahwa yang menentukan tujuan dan menyusun keteraturan adalah Sang Pencipta alam. Pencipta itu disebut Tuhan. Dengan demikian, teori evolusi bukanlah menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi sebaliknya. Teori evolusi menuntun manusia berpikir dan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Mengenai evolusi adalah bahwa spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan nenek moyang yang sama. Teori Darwin tidak menjelaskan mengenai evolusi universal. Dengan perkembangan teknologi dan ilmu genetik tersebut, melalui mikroskop yang lebih canggih telah ditemukan organisme awal dengan kromosom. Contohnya yaitu genetik gen dalam kromosom manusia berjumlah 46, sedangkan simpase berjumlah 48 kromosom. Hal ini membantah teori Charles Darwin menjelaskan spesies berasal dari satu spesies yang sama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.